Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Rahmat Fortuna. Oke, di channel Infinity. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari bilangan kompleks, yaitu aljabar kompleks. Nah, di aljabar kompleks ini mempunyai beberapa bagian ya. Nah, bagian pertama itu kita bahas representasi ke dalam bentuk X tambah Y. Nah, kita masuk materinya. Nah, apa maksud dari representasi dalam bentuk X tambah Y ini? Nah, berarti kita mau mengubah suatu persamaan, suatu nilai ya, yang semula tidak dalam bentuk X tambah Y menjadi bentuk X tambah Y. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita perlu perkalian pertama. Sebenarnya ini nggak penting ya, tapi saya coba bahas aja. Nah, pertama kita butuhkan itu perkalian. Oke. Yang kedua itu pembagian. Oke, pembagian. Yang ketiga itu kita sedikit memakai pemfaktoran ya, sedikit banyak ya. Oke. Pemfaktoran. Nah, sebentar kita juga pakai apa? Kita merasionalkan ya. Merasionalkan juga. Merasionalkan. Oke. Nah, hal lain yang perlu kita tahu ya dalam materi ini ya, catatan pentingnya not. Oke, kita sudah tahu bahwa imajiner itu adalah I ya, I. Nah, disinilah letak kenapa ada materi bilangan kompleks ini, supaya kita bisa menyederhanakan bentuk I ini atau imajiner ini. Nah, kita tahu bahwa I itu nilainya akar min 1. Oke, kalau I kuadrat bagaimana? Kalau I kuadrat, kalau I itu kan akar min 1, kalau I kuadrat kan akarnya ini dipindah ya, dipindah, maka menjadi min 1. Nah, kalau I pangkat 3 berapa? Kalau I pangkat 3 kan sama halnya kayak I kali I pangkat 2. Oke, kan ini I ya, kali I pangkat 2 kan min 1. Min 1, jadi hasilnya min I. Nah, itu untuk I pangkat 3. Kalau I pangkat 4, oke, I pangkat 4 berarti sama kayak I kuadrat dikali I kuadrat. I kuadrat kali I kuadrat kan I pangkat 4. I kuadrat kan hasilnya min 1. Min 1 kali min 1 itu hasilnya ya 1. Nah, kalau I pangkat 5, I pangkat 5 itu akar min 1. I pangkat 6, I pangkat 6 itu min 1. Nah, berulang ya, berulang terus sampai seterusnya, seperti itu. Nah, oke, kita tinggalkan tentang ini, kita langsung masuk saja ke contoh soal ya, example. Example yang pertama, contoh yang pertama, misalnya kita punya nilai itu 1 ditambah I ya, tapi dia dikuadratkan nih. Gimana caranya? Oke, maka kita bisa pakai pemfaktoran. Berarti I tambah 1 ditambah I kali 1 ditambah I, kan kuadrat ya, artinya 2 kali diulang. Nah, berarti ini 1 kali 1 itu hasilnya 1. 1 kali I ya, 1 kali I itu hasilnya I ya. Oke, lalu itu ini I lagi nih, I kali 1 berarti I kali I itu I kuadrat. Nah, maka ini berarti 1 ditambah I tambah I kan 2 I. Oke. Ditambah I kuadrat. Lihat I kuadrat di sini. I kuadrat min 1. Berarti min 1. Nah, ini berarti habis, sisa 2 I. Nah, seperti itu ya. Berarti dalam bentuk persamaan nilai ini ya, dalam kurung 1 ditambah I plus kurung pangkat 2 ya, itu kita masuk ke dalam representasi bentuk X sama Y, nilainya 2 I. Oke, berarti dia tidak ada bilangan realnya ya, atau bilangan realnya itu 0. Oke, contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu 2 tambah I ya. Soal ini saya kutip dari buku Merah Elboas, nanti lihat saja soalnya. Diper 3 kurang I. 3 dikurangi I. Nah, kita kan bisa pakai rasional ya. Nah, berarti
2 ditambah I per 3 dikurang I dikali ya, dikali 3 ditambah I di per 3 ditambah I. Nah, seperti itu. Kita rasionalkannya, kalau sini minus berarti rasionalnya dia plus. Kalau di sini plus berarti minus. Nah, kita tukar-tukar saja. Saya kira ini tidak masalah karena kita sudah sering mempelajarinya di SMP, baik SMP maupun SMA ya. Nah, ini lagi. Oke. 2 dikali 3 kan dia 6. Ya, 6. 2 dikali I yaitu 2I. I ya, ini I. I dikali 3 itu 3I. I dikali I itu ditambah I kuadrat. Nah, seperti itu. Diper ya, diper. Nah, ini lagi nih. 3 kali 3 kan 9. 3 kali I itu 3I. Nah, min I kali 3 kan min 3I. Nah, min I kali I itu min I kuadrat kan. Nah, ini bisa kita coret saja karena tambah 3I dikurang 3I hasilnya 0 ya. Yang kita coret. Nah, lalu itu kita kerjakan lagi yang ini. 2I tambah 3I berarti 6 ditambah 5I. Sementara I kuadrat itu kan kembali lagi min 1 ya. Min 1 diper 9. I kuadrat ini lagi kan min 1 berarti dikurang min 1. Jadi sama dengan 6 kurang 1 5 ya. 5. Sementara ini 5 tambah 5I. Sementara ini 9 min kali min kan plus, hasilnya 10 ya. Oke. Ini berarti sama dengan 1/2 ya. 1/2 ditambah 1/2 I. Nah, seperti ini ya. Kita mengubahnya dalam bentuk X tambah Y. Terus yang nomor 3 ya, contoh soal yang ketiga. Nah, itu 1 ditambah I. 1 ditambah I ya. I kuadrat. Tapi kita mau mengubahnya ini ya ke dalam bentuk representasi polar dulu ya. Kita ke representasi polar dulu. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari R itu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau misalnya masih ada yang bingung, nah saya sudah lihat di video saya sebelumnya di link bawah ya. Saya sudah siapkan linknya di bawah. Oke. Ini kan X ya 1 ya. 1 kuadrat 1, Y kuadrat juga 1. Ya, berarti R-nya itu akar 2. Nah, ini kita mau mencari dulu, kita mau bentuk kayak representasi polar dulu ya, untuk cara lain untuk menyelesaikannya selain cara ini. Sebenarnya cara ini juga sudah cukup, tapi kita bisa memakai cara lain. Nah, kalau untuk mencari sudut kan dia arc costan ya, arc costan Y per X, Y-nya itu 1, X-nya itu 1 berarti 1. Sudut berapa yang tannya 1? Itu sudutnya 45 derajat ya, 45 derajat, atau kalau kita mau ubah ke dalam bentuk radian pi per 4. Nah, kalau misalnya masih bingung, saya juga sudah siapkan ya, ada untuk cara mengubahnya, atau kita ubah dulu ya, kita ubah saja supaya tidak bingung nantinya. Nah, kan dia 45 derajat, kita mau ubahnya ke dalam bentuk radian berarti kali 2pi ya per 360 derajat. Nah, 45 dibagi 360 berapa? 1/8 ya. 1/8. Berarti sama dengan 1/8 dikali 2pi. Nah, ini juga bisa 2 dibagi 8 itu 1/4 pi. Nah, jadi begitu cara mengubahnya ya. Oke. Kita hapus saja. Oke, kita lanjut. Oke, kita sudah mendapatkan R-nya ya, jari-jarinya atau modulusnya. Kita sudah dapatkan sudutnya juga 45 derajat atau pi per 4. Maka kita bisa mengubah ini ya,
1 ditambah ini menjadi, ya kita panjangkan saja di sini, R E I theta, ya, dipangkatkan 2. Nah, atau R-nya kan kita sudah dapat akar 2 ya. Akar 2 E I tetanya berapa? Pi per 4. Ya, kita pakai radian ya, supaya apa? Supaya bisa kita sederhanakan ini dengan pangkat 2 ini. Oke. Dalam kurung pangkat 2. Nah, kalau pangkat 2-nya masuk ke dalam kurung berarti ini sisa 2 E I. Nah, 2 dibagi 4 kan dia itu pi per 2 ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kita sudah dapat ya 2E pangkat I pi per 2. Nah, untuk mencari X-nya kan dia R cos theta. R-nya kan 2 ya. R-nya 2 cos pi per 2. Pi per 2 itu kan dia 90 ya. Cos 90 kan 0. Berarti 2 kali 0. Artinya 0. Y-nya lagi R sin theta. R-nya kan 2 ya. R-nya 2. Sin pi per 2 sin 90 kan 1 ya. Sin 90 1. Berarti 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, seperti itu kan. Oke. Jadi pertama kita bisa ini kita selesaikan dulu. Jadi bentuk X tambah Y-nya ini ya, Z sama dengan X ditambah Y. Oke, X-nya tadi 0 ditambah Y-nya 2. Berarti 2 kan sama kan dengan ini. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa mengubahnya ke dalam, kita bisa merasionalkan atau tidak, bisa kita ubahnya ke dalam bentuk polar dulu ya. Baru kita sederhanakan. Tapi sepertinya kita lebih mudah dirasionalkan saja ya. Oke. Maksudnya difaktorkan, bukan rasionalkan. Kalau rasionalkan seperti ini. Oke, itu sedikit materi pendahuluan dari saya. Kita akan masuk ke contoh. Sebentar kita akan masuk ke contoh-contoh soal problem section 5 ya di buku Maria Alboas, supaya kita lebih paham lagi dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini. Saya tutup dengan bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.